Ya, untuk tetap bisa bersaing di sisa laga babak round 3, Pak Erik sampai detik ini terus menambah kekuatan. Mulai dari mendatangkan pemain keturunan baru hingga jajaran pelatih baru pengganti Sintayong. Dan sampai detik ini, 5 pelatih telah didatangkan dan 4 diantaranya dari Belanda. Dan menurut sejumlah laporan, Pak Erik ini masih dalam proses pendekatan dengan Van der Sar yang akan ditunjuk sebagai pelatih kiper timnas Indonesia. Selain Van der Sar, Pak Erik juga akan menunjuk dirtek baru yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Dan jika semua bisa bergabung sesuai rencana, walah, persaingan grup C untuk merebut posisi 2 bakal makin seru dan menegangkan. Ya, penambahan pemain mungkin jadi salah satu misi yang akan diemban oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Dan untuk menjadikan timnas Indonesia jadi tim yang disegani, maka dibutuhkan juga komposisi skuad yang diisi pemain terbaik di setiap lini. Tentu ini kaitannya nggak cuma untuk urusan di bulan Maret dan Juni, sebab semisal Indonesia harus berjuang lagi di round 4 atau bahkan playoff, pastinya juga butuh tim yang secara materi mumpuni. Pun begitu jika nantinya semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya, jelas skuadnya harus diperkuat lagi, mengingat lawan yang dihadapi pun sudah bukan level Asia lagi. Barulah jika Indonesia bisa seenggaknya tembus level dunia, maka disitulah kesempatan untuk melakukan perbaikan liga serta pembinaan, mengingat atensi dunia pasti bertambah. Dan tentunya yang gak kalah penting adalah membenahi lagi struktur jajaran kepelatihan. Karena jika dibebankan ke satu pelatih seperti sebelum-sebelumnya, walah bisa mumet. Maka dari itu Pak Erik menunjuk 4 pelatih top sekaligus di awal tahun 2025 ini. Bahkan tak sampai di situ saja. Setelah mendapatkan Coach Gerrard, PSSI masih melobi Van der Sar untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan jika bisa bergabung, perkataan media Belanda ESPN NL akan menjadi kenyataan kalau gabungnya Patrick Kluivert telah menjadi daya tarik tersendiri. Ya, melihat segala kemungkinan dan harapan yang ada, jelas keberadaan sosok seperti Patrick Kluivert adalah kunci. Karena dengan reputasinya sebagai legenda besar, tentu akan menjadi makna tersendiri. Terlebih sosok seperti Dani Lanza serta Alex Pastoor juga nggak bisa dianggap sepele. Dan reputasi mereka pun terbilang oke, khususnya di Belanda. Bahkan Alex Pastoor ini telah buka suara kalau dia akan terbang ke Indonesia pada akhir bulan Januari ini. Tapi belum apa-apa, ini orang udah bikin kagum gitu loh. Mulai dari ia yang belajar keras soal Indonesia, lewat buku yang kalau dilihat-lihat kayak buku atlas, sampai melakukan analisis atas pertandingan timnas Indonesia selama round 3 ini. Hal yang membuktikan kalau Alex Pastoor memang sangat excited dengan peran barunya di timnas Indonesia. Intinya, keberadaan mereka pasti akan memberikan nuansa baru di permainan timnas Indonesia. Makin banyak pemain berkualitas yang join Indonesia.
Dengan bergabungnya sejumlah nama besar yang menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, akan membuat pemain-pemain grade A makin berpikir ulang untuk menerima pinangan Timnas Indonesia. Ya, soal pemain-pemain grade A, adapun pemain seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Miliano Jonathans, Dean James, Jadon Oosterwolde, Mitchell Bakker, hingga Ian Maatsen diketahui semakin memperbesar peluang untuk gabung proyek ini yang pastinya gak lepas dari magnet dari Kluivert, Langsat, dan Pastoor. Apalagi koneksi pemain-pemain seperti Kevin Dix, Mads Huijgers, J. Itzas, Kelvin Verdonk, Shandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ataupun Tom Hae yang pastinya luas, membuat segala kemungkinan ini bisa aja terjadi. Nah, dari semua nama yang ada, jelas Ian Maatsen adalah yang statusnya paling mentereng. Tentu semua pecinta sepak bola Indonesia tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke untuk top level. Dan Maatsen sendiri kabarnya masih sangat kecewa dengan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, yang kayaknya benar-benar mencampakkan dirinya. Jelas semuanya berawal ketika Euro 2024 kemarin, saat Maatsen yang tiba-tiba dipanggil pas liburan, sampai orang tuanya harus PP jauh hanya untuk membawakan perlengkapannya ke Jerman. Tapi pas Euro, 1 detik pun Maatsen sama sekali nggak dikasih kesempatan main. Ditambah saat FIFA Matchday setelah Euro selesai, alih-alih masuk ke tim senior, Maatsen justru ditaruh di tim U21 Belanda. Jelas hal tersebut dianggap sangat menyakiti hatinya. Dan melihat sikon yang ada, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Mads Huijgers. Sebagai sahabat sejati, bisa saja Huijgers mengajak rekannya tersebut untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda. Indonesia makin kental dengan total football. Dengan latar belakang sepak bola yang kental dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Langsat, dan Coach Gerrard, kemungkinan besar mereka akan menerapkan filosofi total football dalam melatih timnas Indonesia. FYP aja nih, filosofi ini adalah filosofi yang menekankan fleksibilitas posisi, di mana pemain dapat bertukar peran selama pertandingan, serta menuntut penguasaan bola yang dominan dan pergerakan tanpa bola yang aktif. Jika menerapkan total football, formasi yang acap kali dipakai adalah formasi 4-3-3, karena formasi ini memungkinkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan 3 penyerang, tim dapat menekan lawan sejak lini depan, sementara 3 gelandang memastikan kontrol di tengah lapangan. Selain itu, tim juga akan memainkan sepak bola tekanan tinggi atau high press untuk merebut bola secepat mungkin setelah kehilangannya. Mirip dengan konsep gegenpressing yang populer dalam sepak bola modern. Jika sistem ini digunakan timnas, lantas seperti apakah gambaran formasi dari tim Garuda? Kita telah gambarkan nih untuk teman-teman dengan 4-3-3. Timnas Indonesia bisa menampilkan sosok Marten Pas di posisi kiper. Dengan 2 center back bisa diisi oleh Mads Huijgers dan juga J. Itzas. Gimana dengan fullback? Di kiri bisa dipasang Kelvin Verdonk dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas bisa memakai Tom Hae, Jero Redwood yang katanya Pak Erik sudah diproses, dan juga Ivar Jenner. Dengan 3 penyerang bisa diisi oleh Rafa Struijk di kiri, Ragnar di tengah, dan Ole Romani dari sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin. Dan bukan tidak mungkin, jika permainan timnas sudah terjalin rapi, mereka nggak akan lagi bermain full bertahan dan mengandalkan serangan balik lagi. Tapi coba menguasai sepenuhnya permainan, tentunya dengan permainan yang lebih rapi dan terstruktur. Dan dengan filosofi baru dari timnas Indonesia, tentunya akan membuat persaingan grup C makin menarik untuk dinantikan. Persaingan grup C makin menarik dinantikan. Di sisi lain, situasi ini pastinya membuat lawan-lawan Indonesia di grup C makin waspada. Sebab pastinya, apa yang ditampilkan di atas lapangan pasti berbeda dari yang selama ini mereka analisis ketika timnas diasuh Sintayong.
Aroma total football Belanda yang diakulturasi gaya Asia yang terkenal akan fighting spiritnya yang tinggi mungkin akan benar-benar membuat timnas Indonesia tampil lebih fresh. Kemudian soal komposisi pemain, taktik dan lain-lain yang pernah kita bahas di video sebelumnya juga pastinya akan berbeda. Yang mana dalam hal ini yang membedakan adalah pendekatan filosofi dan gaya main. Formasi mungkin di atas kertas 4-3-3, tapi semua bisa menyesuaikan tergantung sikon. Namun soal cara bermain, akulturasi tadi adalah penggabungan sepak bola indah menyerang. Yang kemudian ketika dalam mode bertahan, para pemain yang pastinya udah terbiasa main dengan work rate tinggi selama dipegang Sintayong, pasti akan menampilkan gaya bertahan yang Spartan dan militan. Sehingga secara garis besar, kalau semuanya bisa terrealisasikan, ya udah timnas Indonesia akan benar-benar punya peluang besar buat lolos ke Piala Dunia. Ingat loh ya, kalau semua lancar, karena dalam sepak bola ataupun kehidupan, kita tahu pasti akan ada yang namanya cobaan yang tak diduga-duga. Ya kalau kita semua pastinya pengen yang lancar, aman dan damai sentosa, kan gitu. Dan terlepas dari apapun, kita doakan aja yang terbaik bagi timnas Indonesia. Daripada menghujat sana-sini nggak ada faedahnya, mending kita fokus dukung dan amati sejauh mana tim ini bisa berkembang. Dan semoga saja dengan keputusan yang diambil oleh Pak Erik adalah keputusan yang tepat dan bisa membawa timnas terbang lebih tinggi lagi hingga menembus tebalnya dinding dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.